warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifarud Nubuki, NPM 1813635. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian menurut jenis data, waktu, dan lingkungan. Yang pertama yaitu jenis penelitian menurut data yang dipakai. Ada dua jenis penelitian menurut data yang dipakai, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu riset yang didasarkan pada pengukuran secara kuantitatif pada berbagai variabel. Karakteristik dari penelitian kuantitatif yaitu antara lain melakukan pengumpulan dan analisis data berupa numerik atau angka. Dan yang kedua, melakukan pengukuran terhadap masalah penelitian yaitu skala, jarak, frekuensi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lebih sulit dalam penyusunan proposal. Yang keempat, lebih detail dan terstruktur hasilnya. Dan yang terakhir yaitu hasilnya lebih mudah digabungkan dan disajikan secara statistik. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada fenomena yang berhubungan dengan kualitas. Karakteristik dari penelitian kualitatif antara lain, yang pertama yaitu lebih subjektif dibandingkan kuantitatif. Yang kedua, lebih menggambarkan aspek yang tidak terlihat dari permasalahannya, misalnya sikap, nilai-nilai, dan persepsi. Yang ketiga yaitu lebih mudah dalam penyusunan proposal. Dan yang terakhir, hasilnya lebih sulit diinterpretasikan dan memerlukan tantangan tersendiri. Contoh dari penelitian kualitatif antara lain yaitu riset motivasi yang bertujuan menginvestigasi alasan-alasan yang melatar belakangi perilaku manusia dengan wawancara mendalam. Misalnya, kenapa seseorang terkena narkoba. Yang kedua yaitu riset evaluatif terhadap program dan pelayanan kesehatan seperti UKS, UKK, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu uji hubungan kata, uji kelengkapan kalimat, uji kelengkapan riwayat, riset sikap dan opini seseorang, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu jenis penelitian menurut waktu. Ada dua jenis penelitian menurut waktu. Yang pertama yaitu one time research. One time research ini penelitian yang dibatasi dalam satu periode waktu. Kelebihan dari penelitian ini yaitu biaya penelitian relatif lebih murah, hasilnya didapat lebih cepat, hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan, membangun hipotesis dari hasil analisis. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk menentukan sebab akibat. Yang kedua, dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak. Dan yang terakhir yaitu tidak praktis untuk meneliti kasus yang jarang terjadi. Sedangkan yang kedua yaitu longitudinal research, disebut juga penelitian perkembangan. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada studi mengenai variabel-variabel dan perkembangan variabel tersebut selama beberapa bulan atau tahun. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan sampel karena terbatasnya subjek yang bersedia diikuti dalam waktu lama. Yang ketiga yaitu dalam proses generalisasi mengenai pola perkembangan subjek terdapat risiko tercampur aduk perbedaan-perbedaan antar kelompok yang timbul dari proses sampling. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang tidak dapat diramalkan mungkin masuk. Hal ini menyebabkan kecenderungan yang didasarkan pada masa lampau menjadi tidak valid. Dan yang terakhir yaitu ramalan untuk jangka yang panjang pada umumnya hanya educate guess, sedangkan ramalan untuk jangka pendek lebih valid. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitian menurut lingkungan. Ada tiga jenis penelitian menurut lingkungan. Yang pertama yaitu penelitian lapangan dan studi kasus, penelitian laboratorium, dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dan studi kasus ini, tujuan penelitian lapangan dan studi kasus adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial yang ditetapkan seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Keunggulan dari jenis penelitian ini adalah menghasilkan informasi dan latar belakang untuk penelitian yang lebih besar.
Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang penting serta proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian lebih luas. Yang ketiga, merintis dasar baru dan seringkali merupakan sumber hipotesis untuk penelitian lebih jauh. Yang keempat, yaitu data yang diperoleh memberikan contoh-contoh yang berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan-penemuan yang digeneralisasikan dengan statistik. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, terdapat terbatas sifat representatifnya karena fokus yang terbatas pada unit yang sedikit jumlahnya. Yang kedua, tidak memungkinkan dilakukan generalisasi kepada populasinya sebelum penelitian lanjutan yang berfokus pada hipotesis-hipotesis tertentu dan menggunakan sampel yang layak selesai dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu sangat peka terhadap keberatsebelahan subjektif. Kasusnya sendiri mungkin dipilih atas dasar sifat dramatiknya dan bukan atas dasar sifat khasnya. Yang kedua yaitu penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan dalam ruang tertutup, di mana kelompok eksperimen dijauhkan dari variabel pengganggu. Hal ini dilakukan karena dapat memenuhi hasil dari pengujian hubungan sebab akibat. Kelebihan dari penelitian ini adalah memudahkan dalam meneliti karena ruangan yang tertutup. Yang kedua, lebih mudah untuk memperoleh validasi data karena hanya memfokuskan pada pengujian yang dimaksud. Kekurangan dari penelitian laboratorium adalah penelitian ini belum tentu bisa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data dan segala informasi dengan menggunakan berbagai materi yang terdapat dalam ruang perpustakaan. Data tersebut dapat dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan. Materi kepustakaan yang dipakai dapat berupa literatur, buku-buku, naskah-naskah kuno, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya berikan ke pemateri ketiga.